Oke, welcome back to Reboot Production. Balik lagi bersama gue, Semi, host terkece, terkeren, terasik, terlebay sahabat ini. Oke, kali ini kita udah ada di konten yang pasti kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan VCS, Video Call Semi. Oke, jadi kita akan memvideo call atau menelpon salah satu sahabat gue dari SMA dan udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Ini orang bucin banget, terus apalagi ya, cantik, terus ya pokoknya percintaannya sangat expert sekali guys. Jadi langsung aja, temen curhat gue juga. Jadi langsung aja kita hubungin dia, oke? Check it out. Oke, kali ini gue sudah bersama Elisa Maria. Ini Elisa Maria, gimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan luar biasa baik, yes tuh nggak rame kan tuh. Asik. Gimana statusnya, baik-baik saja? Status baik. Status apa nih? Aduh, jadi grogi kan kalau nanyain status. Oh gitu. Baik, status seperti yang lo tahu, status bagaimana? Ada guguknya. Iya. Jadi teman-teman jangan coba-coba godain dia, karena ntar bisa ditimpuk gitar. Hati-hati. Gitar lo nih. Oh, gitar gue. Gitar cowok lo lah. Sayang dong kalau ditimpuk gitar, sayang gitarnya. Iya, gitar aja disayang tuh, apalagi pacar. Kurang apa coba? Amin. Jadi nih Elisa ini adalah adik kelas gue di SMA dan pernah dijodoh-jodohin tuh sama guru. Padahal gue gak mau dijodoh-jodohin ya gengs. Maksudnya bukan dijodohin sama guru, ntar orang mikirnya gue dijodohin sama guru. Gimana bukan tuh? Gitu. Maksudnya gimana tuh? Ntar dipikirnya gue dijodohin sama guru sekolahan, jangan. Oh gitu, jangan ya. Apa perlu disebutin nama gurunya? Iya, sebutin aja biar viral. Jangan, dia udah famous. Jangan ya. Pokoknya gurunya, clue-nya gurunya pernah ke UMN. Hai Pak. Oke. Gimana lu lagi sibuk apa nih? Nggak sibuk apa sih, kayak gue di rumah aja nih sekarang. Gue udah nggak tahu lagi harus melakukan apa di rumah ya, selain gue les, jualan online shop gue udah melakukan semua kegiatan yang jadi master chef nih, jadi masak-masak di rumah. Jadi baca-baca buku, ya udah semua kegiatan udah gue lakuin lah kalau di rumah kayak gini. Setidaknya produktif lah ya. Dari yang produktif sampai nggak produktif, jadi ya udah nggak tahu lagi harus ngapain. Gitu, orang Indonesia tuh gitu. Kadang lagi kerja, terus pas udah kerja nggak ada liburnya pasti, aduh gue capek nih kerja mulu gitu kan. Nggak ada Ya, liburnya. Sekarang emang sih. dikasih Cuman libur panjang. enggak, cuman ini tuh Nggak jatuhnya bukan libur. Kalau libur tuh ya lo bebas ngelakuin apa aja. Ini lo mau ngelakuin apa, ini bukan libur. Iya sih, benar. Lagi pula juga nggak ada gaji, nggak bisa kemana-mana. Betul. Gimana caranya liburan ya kan? Betul. Ya betul. Udah kayak Apapun burung yang lo enak. kan kita di rumah. Apa? Udah kayak burung lo kan kita di rumah tuh, lovebird lo disemprotin. Iya. Kasih vitamin. Dibahas gak tuh? Peliharaan Bener gue gak dibahas tuh? itu. Mana ini siapa, Ciki dan Molly? Wah, banyak, ada yang di depan. Nih gue kasih lihat satu deh nih. Nih gue kasih lihat satu no. Tuh guys, itu siapa? Ciki ya? Ini Rita. Baik. Anjingnya banyak banget guys, sumpah. Nggak banyak, cuman 4. 4 cuman gak tuh? Iya, cuman 4. Iya sih, dibanding burung gua
Salah jauh dia. Hmm. Oke, ini kok jadi bahas ini ya, peliharaan ya. Oke, kita Oke, ada apa nih guys? langsung ini aja, tanya-tanya ke Elisa, karena Elisa ini sangat expert di bidang percintaan. Dia bucin sejati. Tapi dia bukan fuck girl, bukan. Tapi dia hanya bucin aja. Gitu. Enggak fuck girl. Ya. Nih Elisa juga belum lama ini gue cek dia main TikTok ya guys. Itu gimana tuh? Enggak, gue nggak main gue cuma nyoba bikin beberapa video TikTok. Sisanya gue cuma melihat ada apa sih di TikTok. Ternyata TikTok tuh rame banget sekarang. Mau lo iya, lihat benar. tuh yang bening-bening tuh banyak di TikTok. Bener banget. Alasan cowok install TikTok tuh yaitu untuk lihat yang, untung saya install ya. Mengakui. Enggak sih, gue iseng-iseng jadi juga gitu. sih. Enggak. Gue iseng-iseng juga. Ya, melatih skill dance gue lah. Skill dance gitu. Padahal nggak bisa ngedance. Oke, kita langsung aja tanya ke Elisa. Menarik. Karena Elisa ini dia setelah lulus SMA itu dia nggak kuliah, tapi dia langsung kerja. Nah, pasti kan kalian kepo. Zaman sekarang gimana caranya kalau mau kerja tapi nggak kuliah dulu gitu kan? Jadi kita langsung aja tanya, gimana tuh El? Kenapa sih lo nggak kuliah, dan juga lo kenapa sih nggak, maksudnya emang bisa apa dapat kerja di dunia yang sekarang ini kan sangat susah cari kerja, yang sarjana aja susah gitu. Mana menurut lo? Ya satu-satunya cara kalau lo mau gampang kerja tanpa kuliah, ya lo bikin usaha sendiri kecil-kecilan. Karena ya emang sih usaha nggak ngejamin sesuatu kesuksesan, tapi at least lu udah nyoba gimana caranya. Karena kalau gue sendiri sih, gue itu dari SMP gue udah coba jualan dari sesuatu yang kecil-kecil. Karena gue anaknya sekepo itu, gimana sih caranya gue bisa membeli sesuatu tanpa minta orang tua gue. Kalaupun gue minta nih, gue dibeliin. Tapi kalau gue ya khususnya ya, gue tuh kalau minta sesuatu bukan anak yang kayak ya udah beli aja langsung, ya udah lo mau barang seberapa mahal beli aja langsung. Ya gue nggak kayak gitu, ditanya dulu lah perlu atau enggak, untuk apa. Kan lama-lama kayak gue tuh ngerasa kayak males kan. Gue tuh bukan, ya bisa dibilang gue tuh bukan anak yang dimanjain banget. Jadi gue tuh ngerasa ya gue males nih, gue kok pengen beli sesuatu gue harus diceramahin dulu. Tapi kalau gue punya pemasukan sendiri kan, gue mau beli apa ya udah gue tinggal beli. Ntar ada tukang di depan teriak paket, datang udah beres, punya gue barangnya. Emang Tapi gue juga nggak nyalahin kalian yang kuliah ya, karena emang gelar itu boleh, penting juga kok gelar. Karena gue nggak bilang gue sama sekali nggak ada pikiran nggak kuliah. Gue ada kok pikiran mau kuliah, tapi mungkin waktunya bukan yang kayak waktu lulus kemarin, baru lulus SMA gue pengen kuliah. Karena gue nggak sesiap itu anaknya untuk yang gue harus dipaku lagi nih belajar kuliah. Gue nggak segampang itu sih. Daripada gue males-malesan main-main kan ke mall. Kampus sekarang kan deket-deket sama mall. bener banget tuh. Iya, gue juga berpikir sih kayak selama ini kuliah yang harusnya lulus 4 tahun, tapi saya melenceng dikit karena ada tragedi. Ya karena gue juga sambil kerja kan, sambil kerja juga kuliahnya, terus ya bagi waktunya juga ribet. Terus kadang lagi gimana ya, kalau gue kuliah gue bikin nangis dompet, kalau gue kerja gue bikin nangis nilai gue gitu kan. Jadi harus ada yang korbankan gitu. Cuman gue sebenarnya enggak sih, enggak harus dikorbankan. Karena gue ngambil contoh kakak gue sendiri, dia kuliah tepat waktu sambil kerja. Karena emang anaknya udah yang disiplin banget. Kalau gue mengakui aja gue nggak sedisiplin dia. Gue walaupun dikasih contoh depan mata langsung dia bisa kayak gitu, ya gue nggak bisa kayak gitu. Iya. Balik lagi ke orangnya. Gue setuju sih sama lo. Karena
gue sama lu hampir sama lah, nggak terlalu orang yang gimana ya, yang bisa disiplin dan ngatur waktu dengan baik gitu. Ya cuman bedanya lu sudah memilih jalan yang tepat, sementara gue ada jalan yang salah menuju ke jalan yang tepat. Nggak tepat-tepat banget sih, jalan yang gue pilih ini nggak tepat-tepat banget. Ini tuh banyak banget orang yang bilang, yang malah nganggep posisi gue nih kayak gue nih nggak berhasil di mana-mana, kayak gue kuliah enggak, ngapain enggak, karena mereka nggak tahu kan, at least kan setidaknya gue tuh udah jarang banget minta sama orang tua nih, udah jarang banget, udah sejarang itulah ya. Jadi mereka tuh bilang gue kayak, ih lo gimana nanti lo nggak punya gelar. Ya gue memikirkan gue pengen kuliah, tapi kan daripada gue cuman dengerin omongan lo nih, misalkan lo ngomongin gue, lo nggak kuliah gini-gini, lo nggak punya gelar, nanti gue dengerin nih omongan lo, tapi nanti di tengah jalan gue kuliah berhenti gitu aja, emang yang mau bayarin lo nih? Kalau yang mau bayarin teman-teman gue yang ngomongin sih mending. Benar. Kadang emang orang gampangnya ngomong doang, cuman do something tuh susah kadang-kadang, dan malas orang. Bukan malas sih, gimana ya, emang cuman omdo aja gitu. Ya usil aja gitu. Iya. Pusingin hidup orang ya. Mending musingin hidup sendiri deh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bener gak sih? Nah, ini Elisa kan seperti yang gue kasih tahu di awal, dia adalah expert di bidang percintaan. Bahkan gue sendiri curhatnya sama dia gitu kan. Jadi gimana nih? Bener gak sih kalau lu tuh pernah sampai ngalamin putus asa gitu dalam hidup lu karena pacaran, dan sempat kayak udahlah gue gak mau pacaran dulu, atau lu trauma untuk deket sama cowok gitu kan? Pernah gak? Kalau putus asa sama hidup gue ya enggak lah, ngapain. Cuman mungkin gue di tahap pada masanya ya gue yang malas-malasan mungkin ngejalanin hari, kayak ini bukan salah gue gitu, tapi ibaratnya gini, gue dibuat salah sama orang nih, gue dimainin sama orang, terus kenapa gue jadi yang stuck di sini aja. Dari situ ya gue mikir, enggak lah, gue nggak bisa kayak gini. Trauma ada, mungkin di saat itu gue trauma, kayak gue mikir, nanti kalau gue punya cowok lagi kayak gini nggak ya nih, gue udah baik sama dia, dianya main cewek lain, keceplosan guys, mohon maaf, kayak gitu. Iya. Jadi kalau kayak putus asa sih enggak lah. Oh gitu ya. Ini sebenarnya gue kenapa curhat sama Elisa, karena gue tuh sama Elisa hampir mirip-mirip gitu. Kita tuh orangnya kalau emang udah suka sama orang, udah sayang sama orang tuh susah hilanginnya, bener gak? Nyamain Lo yang karena bilang. gue berpikirannya tuh kayak gini. Kalau gue tuh berpikirannya gini, gue nggak mau disakitin sama orang. Gimana ya, gue nggak mau main-main sama orang. Gue kalau udah kayak ya udah gue jalanin, ya berarti gue udah nggak mikir yang, karena di kamus gue nih ya, gue boleh deh ngomong kasar sama, misalkan gue boleh nih ngomong kasar sama cowok atau apa, tapi gue nggak sampai yang main ke yang lain gitu, maksudnya kayak gue nyari yang lain gitu, enggak. Ya udah, gue cuman kayak mungkin gue kemudian kayak gitu ya oke. Tapi kalau gue nyampe yang ke gitu, enggak, bukan gue banget. Iya, bukan gue banget juga sih. Lo banget ya, Li. Jadi gue tuh ya maksudnya kayak ya itu nggak sama kayak lu, maksudnya nggak mau nyakitin hati perempuan kan. Cuman terkadang akhir-akhir ini gue jadi bongkar isi ini gue, udahlah males. jangan ini di off the record. Oke, ada pertanyaan nih gengs, tentang toxic relationship yang terjadi saat-saat ini. Gimana sih menurut lo? Gue pernah ada di fase itu, di fase toxic itu ada gue. Ya. Ada gue, dan emang berat itu. Lo mau
lo mau ngambil keputusan apa tuh berat. Istilahnya gini, lo mau jalanin udah terlalu lama biasanya, ya lo mau putusin udah terlalu lama tapi lo jalanin gak ada benefitnya apa-apa, hidup lo di situ-situ aja. Gue pernah ada di tahap itu karena gue mikirnya gini, kalau gue udahin ini udah lama, kayak gue sayang nih, gue udah ngabisin waktu gue. Istilahnya anak sekarang pacaran tuh bertahun-tahun lo, yang istilahnya udah lama-lama banget. Emang sih gue nggak yang bertahun-tahun banget, tapi kayak dia nggak bawa pengaruh baik buat gue, itu susah ngelepasinnya. Tapi setelah gue mikir-mikir lagi, umur gue udah makin lama makin gede, kalau pacaran nggak saling ngebangun buat bawa hubungan positif ya udah mau ngapain. Gue sempet mikir kayak kalau gue udahin toxic ini, gue kayak susah dapet pacar lagi nggak sih, kayak gue bisa galau dulu atau gue galaunya lama atau susah ngebuka hati. Tapi ya itu lebih baik sih dibandingkan kayak gue pertahanin itu nggak jelas, ntar taunya nih lo sayangin ini 2 tahun, misalkan lo sayangin 2 tahun lo itu udah jalanin, tiba-tiba udah 5 tahun ujungnya hubungan lo harus berakhir juga. Ya mendingan mumpung baru 2 tahun itu kan di toxic yang nggak bener. Benar. Sebenarnya sih ya itu benar juga yang lo bilang. Maksudnya kalau emang kita tuh, kalau gue pribadi ya, gue nggak pernah mikirin kayak ini hubungan udah lama atau belum gitu. Tapi kalau emang dia udah kayak melenceng dan kayak menurut gue ini kayak kalau dilanjutin juga akan sulit gitu kan. Ya lebih baik sih memang akhiri aja gitu kan. Kalau gue pribadi. Gitu. Iya, Lo ada karena yang nanya ya lagi emang nih? enggak, tapi beda sih kalau cewek tuh mikirnya ya udah enggak sih, semua cewek cowok sih, kayak lo udah capek nggak sih nyeritain, istilahnya tuh orang tahu kenal deket sama lo dan lo harus ngebuka lagi buat yang baru. Iya, kayak gitu capek. nggak sih, capek nggak sih? Benar. Cuman ya daripada hubungan lo bikin galau tiap malam kan, bikin lo deh. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana menurut lo apa pacaran yang kayak tarik ulur gitu gimana? Kayak maksudnya perlu nggak sih kita dalam tahap PDKT gitu ada kayak tarik ulur gitu, atau emang lebih baik ya udah kalau emang serius ya gas aja gitu? Menurut lo gimana? Kalau gue di posisi ceweknya, gue nggak suka yang digantungin, atau sebenarnya bukan digantungin ya, jatuhnya cewek tuh suka berekspektasi sendiri, suka berpikiran sendiri. Karena gue ambil contoh di hubungan gue deh ya, gue nih awalnya nih nggak deket temenan, tapi iya kita cuman sering say hello doang, ngobrol beberapa kali, ya nggak sedekat itu. Tapi kalau lo dicuekin terus ditarik ulur, kan lo nggak tahu nih ditarik ulur siapa tahu dia punya cadangannya 10. Iya. Lo mau tuh tiba-tiba deketnya sama lo jadiannya sama yang lain? Iya sih. Males guys kalau ditarik ulur, nggak enak. Terus berarti tipe lu adalah orang yang kalau udah sekali ngegas ya udah ngegas, maksudnya ngegas dalam arti kalau emang gue mau maju ya maju aja gitu, nggak ada yang kayak ini gue mau mengetahui dia lu pakai tarik ulur atau gimana? Ya ngapain lo tarik ulur sih, kalau emang lo pengen tahu ya udah lo deketin. Baik. Kan gini, kalaupun misalkan nggak cocok, nggak jadian, kan lo nggak harus jadian, tapi setidaknya lo jangan ngasih harapan sesuatu kalau lo mau kenal. Jadi kalau lo mau kenal ya udah cukup temenan, nggak usah lo yang ngomong tiba-tiba di tengah-tengah jalan lo ngomong sayang atau gimana, ngasih cewek sebuah harapan. Ya udah kalau mau temenan ya udah temenan biasa aja. Kayak gue sama lo nih, gue sering curhat sama lo sering curhat sama gue, ya udah sebatas curhat, nggak ada yang kayak lo ngechat gue sayang lah atau apalah. Ya, Ngapain kayak gitu kan cowok sekarang nih guys, buat para cowok-cowok yang nonton nih, janganlah kayak lo buat cewek berharap ntar giliran ceweknya udah deket sama lo lo bilang gue nggak ngapa-ngapain dia, gue nggak deketin. Nah tuh guys, dengerin guys, jangan suka
jangan suka mempermainkan hati perempuan. Lo juga nih, lo kan cowok nih. Gue jadi kena deh. Oke, jadi lebih baik kalau menurut Elisa itu kalau emang lu udah suka ya suka. Kalau emang lu ngerasa lu ini jangan cepet ngasih harapan ke orang gitu kan. Jangan ngasih harapan Karena palsu. Semi pun gue marahin guys kalau dia sama cewek nih guys, deket-deket gue marahin dia. Gue nggak suka nih orangnya kayak gini. Aduh, ini emang dia paling bawel sih, tapi dia menurut gua adalah teman curhat terbaik. Jadi kalau kalian mau curhat nanti hubungin di bawah ini. Nggak, bercanda. Bercanda guys, bercanda. Oke, jadi sepertinya sudah sangat panjang ini ya durasinya. Oke, kita akhiri aja terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang nonton dan juga yang buat siapapun lah di luar sana, dan jangan lupa promosiin YouTube ini, Ribut Production. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ribut nggak tuh, ribut? Iya, arti kata ribut tuh lu harus tahu, lu harus dengerin podcastnya Ribut Production dan udah tayang di Spotify. Jangan lupa judulnya Diskusi Bujang. Nanti ditulis di sini, Diskusi Bujang. Gila Bujang. Spotify, oke? Oke, silakan. Jadi guys, buat kalian semua, jangan lupa nih di follow Instagramnya anak-anak Ribut Production yang banyak itu, yang cowok semua kan isinya. Ya, benar. Nah, tuh siapa tahu kalian mau kenalan, kalian follow aja Ribut Production, subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan bagikan. Benar. Jangan lupa follow juga guys personil-personilnya Ribut Production. Yang Elisa Maria ganteng-ganteng juga. gitu guys. Elisa Maria. Oke, pesan buat yang nonton gimana? Tadi kan udah tuh pesan jangan suka Pesan mainin tentang apa perasaan nih? orang. Ya pesan apa kek? Ya buat yang di luar sana yang mungkin kuliah lagi putus asa atau dia mau menuju akhir terus tiba-tiba dia kayak stuck gimana di tengah jalan gitu, memikirkan untuk mundur atau maju, itu kayak Jangan gua. curhat. Jangan curhat. Silakan. Ya pesan gue jangan karena nih lo nonton gue dibilang Semi gue lulus SMA nggak kuliah terus kalian nggak kuliah. Kalau kalian mau kuliah ya kuliah aja, tapi yang penting itu yang bener. Yang penting itu lo tanggung jawab sama apa yang lo ambil. Dan kalau lo mutusin lo nggak mau kuliah, ya lo jangan ngebebanin orang tua lo minta uang jajan tiap hari buat lo main-main nongkrong ngumpul. Karena sekarang tuh udah namanya era milenial, dimana anak-anak muda tuh udah harus berpikir gimana ke depannya kalian, bawa hidup kalian tuh jangan bergantung sama orang lain deh pokoknya. Yes. Gitu That's guys, right. stay safe ya guys dimanapun. Ya, betul. Oke. Terima kasih buat Elisa yang udah nemenin kita nih di Sama-sama. VCS. Ya. Sama-sama. Kita tunggu lagi collab selanjutnya. Jangan lupa like, komen apa yang harus kita lakuin dan kita harus collab sama siapa. Boleh komen di bawah di YouTube. Dan juga jangan lupa share kalau kalian suka video ini ke teman-teman kalian, ke emak bapaknya, apapun itu. Share supaya cuannya banyak buat kita. Dan juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, sekali lagi sampai bertemu di VCS selanjutnya ataupun di konten Ribut Production selanjutnya. Salam VCS.